Kala sangat positif karena kemudian market pasar itu kemudian terbuka sekali untuk produk-produk Indonesia begitu ya, yang ke Amerika Serikat. Tapi competitiveness artinya tadi kan kita juga sudah menyinggung banyak juga negara-negara yang masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang berbeda-beda, ada yang lebih besar juga dari Indonesia begitu ya. Tapi seberapa besarkah peluang dari produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat yang nilai ketergantungan Amerika Serikat terhadap produk itu juga cukup besar nih Pak Hala. Iya, Artinya negara-negara lain pun juga berkompetisinya, kita menang lah di kompetisi itu. Betul, betul. Dan kita sih melihatnya ini adalah sesuatu yang kita harus lihat sebagai satu perspektif yang positif ya. Tentunya beberapa tantangan di depan mata ini juga tetap akan ada. Jadi kalau kita bicara mengenai perspektif yang positif, kita melihat bahwa beberapa komoditas yang saat ini kita pun juga sudah melakukan ekspor kepada Amerika Serikat cukup besar. Tadi sudah saya sebutkan beberapa komoditasnya. Satu komoditas yang belum saya sebut tadi adalah yang terkait mengenai electrical equipment. Ini juga merupakan satu komoditas sektor yang cukup besar, di mana kita mengekspor sampai dengan kalau tahun 2024 yang lalu adalah sebesar 4,2 billion US dollar, bahkan sebagai satu sektor komoditas indeks tertentu itu merupakan salah satu sektor yang terbesar yang kita ekspor ke Amerika Serikat dengan memiliki complexity index ekspor yang cukup tinggi, dan ini kita lihat adalah satu hal yang kita perlu lihat secara relatif ya. Sekali lagi tadi kalau kita lihat dibandingkan dengan tarif ekspor sebelumnya yang Indonesia harus bayar kalau misalnya produk kita mau masuk ke Amerika Serikat, tentunya ini lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi karena negara-negara lain yang juga memiliki komoditas tersebut dibandingkan dengan kita, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita memiliki tarif yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Jadi ini kita melihatnya secara relatif. Bukan berarti sekali lagi kita tidak memiliki PR untuk bisa melakukan upaya-upaya perbaikan, seperti misalnya program deregulasi, karena tadi salah satu impact yang kita nanti akan bisa nikmati tentunya juga adalah bahwa beberapa negara yang sebelumnya mungkin mereka melakukan produksi dari komoditas-komoditas tersebut adalah berasal dari negara-negara yang saat ini sampai dengan saat ini memang masih memiliki tarif yang sangat tinggi, seperti misalnya RRT atau China. Tentunya kita berharap akan ada beberapa sektor-sektor yang dari negara-negara tersebut yang memiliki konsentrasi produksi yang cukup tinggi akan melakukan relokasi daripada produk-produk tersebut kepada Indonesia. Jadi ini yang tentunya kita harus sambut dan kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya memang betul-betul pengaruh dari kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih positif lagi kepada kita. Sekarang kita let's talk about China, Pak Hala. Karena kan China ini diperkirakan akan dapat tarifnya paling tinggi ya, compare negara-negara lain. Dan ini akhirnya China kemudian dia akan switch gitu ya, mengalihkan pasar keluar Amerika Serikat. Nah, salah satunya Indonesia nih, di salah satu yang lumayan expose gitu ya, bahwa akan mengalihkan pasar ke sini. Nah, seberapa besar nantinya ini akan cukup berpengaruh terhadap industri juga padat karya di tanah air, Pak Hala? Di satu sisi tentunya kita berharap akan terdapat relokasi dari beberapa produsen, baik itu produsen dari negara-negara lainnya yang saat ini menempatkan sentra daripada global supply chain mereka di China untuk bisa melakukan relokasi sentra produk mereka dari China ke Indonesia. Dan jadi saya sampaikan kan sebetulnya kompetitor kita selama ini adalah negara-negara seperti misalnya Vietnam dan juga India. Namun sampai dengan saat ini memang kalau kita lihat Vietnam masih memiliki tarif yang lebih tinggi daripada Indonesia. Belum lagi kemungkinan ada tambahan tarif juga yang mesti harus dibayar oleh Vietnam. Sementara itu sampai dengan saat ini 19% adalah total keseluruhan tarif yang harus dibayarkan oleh komoditas Indonesia untuk bisa masuk kepada Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat tentunya dari satu sisi tersebut potensi bagi Indonesia untuk menjadi sentra daripada produksi global supply chain dunia ini bisa meningkat ke depannya. Namun di sisi lain juga kita juga perlu melihat bahwa ada potensi dari excess capacity yang berasal dari negara-negara tersebut juga mungkin akan bisa masuk kepada Indonesia. Nah, ini yang juga tentunya harus kita antisipasi ke depannya, khususnya dalam hal ini bagaimana kita melihat tentunya aturan atau rule yang berlaku terkait dengan praktek-praktek yang tidak wajar
untuk bisa mendorong ekspor dari atau import dari negara-negara tersebut masuk kepada Indonesia, itu tentunya perlu kita tegakkan. Dan kita perlu sangat awas sekali kalau misalnya negara-negara tersebut memang melakukan kebijakan seperti misalnya kebijakan dumping ataupun juga produk bajakan yang masuk kepada Indonesia, ataupun juga praktek-praktek lain seperti misalnya barang-barang bekas yang masuk kepada Indonesia. Ini adalah beberapa praktek-praktek yang saat ini tentunya harus kita tingkatkan kewaspadaan daripada kita semua, dan tentunya ini juga memerlukan adanya kerjasama antara pengusaha. Ya, kalau kita memang melihat adanya praktek-praktek tersebut dari negara-negara tersebut, kita dengar misalnya di beberapa produsen tekstil di Indonesia menyampaikan bahwa selama ini cukup banyak barang-barang yang tidak legal masuk kepada Indonesia dari negara-negara resiko barang tersebut. China banjir di negara kita lebih banyak lagi juga termasuk resiko besar juga, Pak. Betul. Jadi tentunya dengan adanya ekses kapasitas dari produksi yang berasal dari negara-negara tersebut, apalagi kalau kita lihat memang indeks produksi manufaktur di beberapa negara-negara tersebut itu juga tentunya mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya adalah di China. Jadi ini juga tentunya pengawasan dan juga kewaspadaan dari kita dan juga sikap kita untuk segera melakukan tindakan. Jadi kalau kita memang melihat bahwa ada praktek yang tidak wajar yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, baik itu secara langsung, artinya secara bilateral kepada negara-negara tersebut, khususnya dalam hal ini adalah RRT, karena kita salah satu yang tentunya sangat khawatir mengenai ekses kapasitas yang ada di negara tersebut untuk bisa masuk ke Indonesia. Selain daripada itu juga melakukan upaya-upaya melalui forum multilateral juga. Seperti misalnya WTO, kalau misalnya memang kita melihat ada praktek-praktek yang kurang wajar, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perdagangan internasional, ini yang juga tentunya harus kita challenge.